Cikarang, kawasan industri terbesar di Asia Tenggara, menjadi kota terbesar industri dunia. Di tengah hiruk-pikuk pusat kota, tumbuhlah sebuah harapan hidup yang lebih baik. Mempersembahkan Sinity, the new icon. Cikarang, Sinity menawarkan gaya hidup modern yang jauh dari kepadatan kawasan industri, melakukan perjalanan bisnis, dengan banyak akses transportasi. Hanya 5 menit menuju stasiun Cikarang, 10 menit menuju tol Telaga Asih, dan layanan kereta antar kota. Didukung oleh jalur MRT yang terbentang dari Balaraja menuju Cikarang, serta JR Connection yang menghubungkan Sinity dengan Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Sinity diciptakan sebagai kawasan terintegrasi yang memadukan kawasan perumahan, area komersial, dan kecanggihan teknologi dengan segala kemudahannya. Dikelilingi oleh landscape yang indah dari 50 hektar Greenbelt Promenade, Sinity menawarkan keseimbangan hunian yang sempurna di kawasan yang asri. Sinity menyediakan area retail terbesar dengan konsep outdoor lifestyle mall. Nikmati petualangan belanja yang nyaman dengan lebar trotoar 10 meter dan pengalaman yang mengesankan seakan keliling dunia dalam satu hari. London Promenade, rasakan pengalaman suasana kota London dengan menelusuri beberapa nama besar dalam industri fashion. Arsitektur yang unik namun memberikan kesan mewah. Disinilah Anda akan menemukan pusat fashion. Japan Promenade, jelajahi sensasi tradisional dari Jepang, di mana Anda dapat merasakan keindahan arsitektur Jepang dan pengalaman mengesankan dari cita rasa kuliner yang autentik. Urban Hub, area komersial yang menggabungkan kegiatan bisnis, lifestyle maupun hunian, serta merupakan solusi untuk segala kebutuhan dalam satu tempat yang sama. Modern Market menyuguhkan pasar yang bersih dan nyaman di pusat kota Cikarang yang dilengkapi dengan transaksi digital. Integrated Smart City, manajemen kota dengan konsep Smart City untuk mewujudkan visi bangsa ini menjadi Digital Nation dengan layanan Smart Transportation, Smart Monitoring, Smart City Apps, dan Smart Wireless. Start your future at the right place, right here at Sinity. Admin masa saya keluar capek kan, lagi fokus apa jualan biar jualan sekarang baru buka pak, mulai nih. Enggak, jangan senggol aja.
Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada dimana siang hari ini masih sehat di Sabtu 23 Agustus 2025. Masih bersama tim Siniti, bareng kita talk show lagi bareng narasumber kita yang tidak kalah asing lagi, yang tidak ini lagi, masih bareng Bapak Wahyu Bintoro. Oke, untuk yang selanjutnya kita tak lupa lagi masih bersama buat tim-tim TikTok, kita sapa dulu yang lainnya dan juga yang lagi live Facebook. Jangan lupa di komen-komen, jangan lupa di share untuk videonya. Mau nanya-nanya tentang perumahan Siniti, dipersilahkan untuk buat teman-teman. Yuk langsung saja buat yang mau lihat presentasinya bersama Pak Wahyu Bintoro. Kepada Pak Wahyu Bintoro dipersilahkan. Oke, selamat siang Bapak Ibu ya. Semoga pada sehat semua ya. Terima kasih pada siang hari ini kita adakan live Zoom ya untuk produk Siniti ya, Cikarang International City. Jadi kali ini saya akan membahas tentang Siniti. Kemudian kita akan bahas juga tentang investasi properti di Siniti melalui produk unggulan kita. Oke, kita mulai saja. Ini sudah ada yang live juga ya, Pak Habibie ya? Sudah. Ya, sudah kita live juga. Ya, saya sapa dulu yang sudah melihat ya presentasi ini. Saya sapa, terima kasih ya. Saya dengan Pak Wahyu Bintoro sebagai GM Sales di Siniti. Oke, kita mulai aja. Siniti adalah Cikarang International City. Oke, next. Nah, kita ini ada lokasi kita ini di Kabupaten Bekasi ya, Bekasi makroekonomik ya, di mana penduduknya ini sudah hampir 4 juta orang. Kemudian masif infrastruktur pembangunannya ya di timur Jakarta. Kemudian kontribusi 40% dari total ekspor ya, kontribusi 35 juta income for Indonesia ya. Jadi kita banyak area industri juga di sini. Oke, next. Siniti ini kita berada di Cikarang Utara ya, Cikarang Utara. Jadi ini tidak ada kawasan industrinya ya. Industri itu yang ada di Cikarang Barat, Cikarang Timur, Cikarang Selatan, dan Cikarang Pusat. Nah, jadi Siniti berada di Cikarang Utara ini yang tidak ada kawasan industri ya. Jadi hanya kota mandiri kita bangun di sini. Nah, kemudian kita ada 10.000 business owner, kemudian 100.000 manajer, 22.000 ekspor, 2 juta pekerja, 4.000 multinational company, 1 juta produksi mobil per tahun, dan 10 juta produksi motor ya. Jadi kawasan industri yang sangat besar di Asia Tenggara. Oke, next. Ya. Project lokasi. Nah, ini lokasi kita, projectnya. Next, ada di KM 0 Pantura ya. Jadi Jalan Raya Pantura ini menghubungkan antara Jakarta dan Karawang. Oke, slide kelima bisa dilihat. Oke. Nah, ini kita lihat ya. Itu yang ada maps-nya kuning itu adalah posisi Cikarang International City. Nah, kemudian yang A itu adalah jalan tol Cikampek, yang B itu adalah jalan tol Cikampek, Cilincing, Cibitung ya, jalan tol Cibitung, Cilincing. Kemudian yang C ini adalah jalan tol baru ya, jalan tol baru dan menghubungkan Cibitung ke Cikarang Pusat ya, ke Delta Mas. Oke.
Nah, kemudian yang merah itu adalah jalur KRL. Balik dulu. Nah, ke merah itu jalur KRL. Kemudian yang C itu adalah akses baru ya, Siniti Skyway yang menghubungkan antara Siniti dan Jababeka. Nah, jadi itu adalah akses kita, lokasi kita ya. Nah, oke, next. Nah, dari Siniti ya, Jalan Raya 0 Pantura ini kita akan terhubung dengan Siniti Skyway. Siniti Skyway ini yang menghubungkan antara Siniti dan Jababeka ke Dryport Jababeka. Nah, kemudian kita juga akan membuat stasiun Siniti Station sendiri ya. Stasiun Siniti sendiri itu tepat berada di depan proyek Siniti. Oke, kita akan memiliki stasiun kereta api KRL tersendiri. Oke, next. Oke, nah kita jarak dari Siniti Cikarang ya, stasiun Cikarang kita berjarak 40 menit ke Jababeka CBD ya. Kemudian kita akan ada direct tol akses langsung. Nah, terus ini adalah akses kereta Jabodetabek ya. Kita koridor yang timur itu yang warna biru, kemudian yang warna merah adalah koridor selatan, yang hijau adalah koridor barat. Oke. Nah, kalau kita lihat perhatikan, kalau di Cikarang ke Sudirman itu membutuhkan waktu kurang lebih 40 menit. Nah, kalau untuk pilihan tempat tinggal ya, kita kalau di jalur yang arah selatan kita mulai ke Citayam ya sampai ke arah Cilebut ke Bogor. Kemudian kalau ke arah barat itu sudah Tiga Raksa, Tenjo dan Maja sampai ke Rangkas Bitung. Nah, jadi Cikarang atau koridor timur ini merupakan pilihan yang sangat tepat ya untuk Anda yang berbasis menggunakan kereta api KRL. Oke, next. Nah, dari Siniti kita menuju stasiun Cikarang ini hanya 5 menit ya. Dari stasiun Cikarang kita mau keluar kota itu bisa menggunakan kereta api. Mau ke Bandung bisa, ke Jogja, ke Semarang, ke Solo maupun ke Surabaya dan Malang itu bisa menggunakan kereta api ya. Kita naiknya cukup dari stasiun Cikarang. Kemudian kita juga akan ada MRT fase 3 yang menghubungkan antara Balarada dan Siniti ya, Balarada ke Cikarang dan terakhir stasiunnya ada di Siniti. Kita menggunakan MRT fase 3. Nah, selain itu, next, kita juga ada moda transportasi bis kita ya. Jadi Siniti ini terintegrasi dengan 4 moda transportasi umum ya, transit oriented development ya, yang terintegrasi. Jadi yang pertama ada KRL, yang kedua ada kereta api, yang ketiga ada MRT, yang keempat ada bis kita. Jadi ada 4 moda transportasi umum ya. Ya, jadi di sini bis kita ini menghubungkan antara dari LRT Station Jatimulya, Tambun Market ya, Tambun, Cibitung, Cikarang bis, Cikarang Station dan Siniti Pulbus. Jadi kita Siniti ini super TOD ya, terintegrasi dengan 4 moda transportasi umum. Oke, next. Ya, welcome to Cikarang International City. Ya, ya, welcome to Cikarang International City. Oke, Cikarang International City merupakan Best Township Skala Development tahun 2023, Golden Property Award, kemudian Best New Development tahun 2021. Oke, lanjut. Oke, World Class City Development. Jadi Siniti ini kita rancang untuk kota mandiri yang berskala internasional dengan 10 meter pendistrian, smart city concept, kemudian 6-8 line route, illumination lighting, dan kita memiliki 18 hall golf course ya.
Oke, next. Oke, ini untuk gambar-gambarnya, ilustrasi gambar. Oke, bisa dilanjut. Oke, ini ada green belt. Oke, ini adalah konsep kita. When nature meet the future. Jadi begini, di mana di mana alam ini ya bertemu dengan masa depan. Artinya apa? Kita sejuk, hijau, nyaman, ya. Kemudian kita modern juga. Nah, ini yang kita tawarkan. Konsep ini Sinity yang tawarkan, ya. Bagaimana kita menemukan, ya, memadukan antara alam dan masa depan. Ya, jadi kalau Bapak Ibu mencari properti itu ada 5 hal ya. Yang pertama adalah lokasi. Oke, yang kedua adalah aksesibilitas. Yang ketiga adalah konsep. Nah, kita ini sedang membahas konsepnya dari produk itu apa. Nah, ini Bapak Ibu. Oke, next. Oke. Kita lanjut. Oke. Nah, ini adalah area untuk jogging track ya. Area jogging track di Central Park ya. Oke, next. Oke, next. Nah, ini live ya. Lanjut. Nah, ini adalah master plan. Kota mandiri yang kita bangun ini adalah seluas 500 hektar. Terdiri dari 2 fase. Fase pertama adalah 50 hektar yang dekat Jalan Raya Pantura. Yang kedua adalah 350 hektar yang dekat area tol baru ya, Kota Mandiri. Jadi kita ada 2 fase. Fase pertama adalah International Quarter yang 350 hektar itu adalah CCBD, Cikarang Central Business District. Nah, sedangkan yang 100 hektar itu adalah GCC yang sudah ada sudah ada dulu ya. GCC itu udah existing duluan, sudah ada. Jadi totalnya 50 yang fase yang sedang kita bangun, pengembangan kita. Fase 1, fase 2 350 dan existing yang sudah ada adalah 100. Jadi totalnya adalah 500 hektar. Oke, next. Nah, ini yang 50 hektar adalah International Quarter, yang 350 hektar adalah Cikarang Central Business District. Total adalah 350 plus 50 400, yang 100-nya adalah existing project yang sudah ada sebelumnya. Lanjut. Oke. Cikarang Central Business District area yang 350 hektar ini terdiri dari apa? Ya, di sini ada tol Cibitung Cikarang, kemudian ada 18 golf, ya kan? Kemudian ada MRT station, ada Central Park, Digital Hub, Resident Area, Sinity Super Cluster, kemudian ada Big Box Commercial Area. Ini adalah area yang 350 hektar. Kemudian yang next, ini adalah lapangan golfnya. Kemudian next, posisinya samping tol, ya. Kemudian ini ada Central Park, ya, di tengah-tengah, ya. Next, ini adalah Digital Hub. Next, ini adalah Big Box Commercial Area. Next, MRT Station, ya, Cikarang ada di Sinity, ya. Next, Direktur Akses dari arah Gabus, ya, Cilincing ke Delta Mas ke Cikarang Pusat. Oke, next. Ecolink Route, ya, ini jadi kita untuk jalannya untuk saluran airnya ini sudah kita atur supaya menanggulangi
resiko banjir. Oke. Sekarang kita akan bahas international quarter. Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu masih bingung ya. Siniti ini akan menjadi seperti apa sih ya ke depannya? Ya, jadi begini Bapak Ibu. Siniti ini akan menjadi kota mandiri ya, skala internasional yang akan menjadi ikon baru di Kota Cikarang tanpa adanya kawasan industri. Jadi murni kota mandiri. Ya. Jadi akan menjadi seperti BSD kalau Bapak bingung. Akan menjadi seperti Alam Sutra. Dulu Alam Sutra waktu belum ada direct tol akses langsung itu tidak ada yang mau beli. Harganya juga masih murah ya. 3 juta, 4 juta per meter orang nggak mau beli. Ya. Setelah ada direct tol akses langsung ke arah Alam Sutra, di situ dibangunlah IKEA. Kemudian dibangunlah kampus internasional. Kemudian dibangunlah gedung-gedung perkantoran. Ya. Akhirnya harganya naik menjadi 10 sampai 15 juta per meter. Ya. Nah, Siniti itu akan menjadi seperti Alam Sutra, akan menjadi seperti BSD untuk kedepannya, untuk 10 tahun, untuk 20 tahun dan 30 tahun yang akan datang. Ya, kita bicara masa depan. Dulu BSD seperti apa? Dulu Alam Sutra seperti apa? Nah, Siniti akan menjadi seperti itu dan bebas dari kawasan industri. Ya, bebas dari asap, dari bau, pencemaran dan lainnya. Ya, oke. Lanjut. International quarter berada di 50 hektar ya Bapak Ibu. Ini yang kita sedang kerjakan, sedang kita ya. Jadi di sini ada produk apa? Ya, di sini nanti ada universitas, kemudian ada apa namanya? High School International School, kemudian ada Aspen Medical, kemudian Ruko Urban Hub 3 lantai, kemudian kita ada Siniti Mall, kemudian kita ada McD, Gumati, kemudian kita ada klaster Hanami. Saat ini yang kita bahas adalah klaster Hanami, ya Bapak Ibu ya. Potensi investasinya bagaimana kita akan bahas, fasilitasnya seperti apa, keunggulannya seperti apa. Kita akan bahas lebih detail lagi. Oke, next. Ya, ini kita ada High School International. Next. Kemudian kita ada Siniti Mall. Ya, ini adalah tenan-tenan yang akan bergabung di dalam mall. Next. Nah, ini adalah join yang sudah join dan berkolaborasi. Oke, next. Ini kerjasama dengan bank, kita ada Permata Bank, BNI, BRI, BRI, Mandiri, BCA, dan BJB. Oke, lanjut. Oke, ini yang kelima Bapak Ibu. Kita kalau mau beli properti ada 5 hal. Yang pertama lokasi, yang kedua adalah aksesibilitas, yang ketiga adalah konsep, yang keempat adalah fasilitas, yang kelima adalah developer. Oke, next. Developernya siapa? Wow. Ya, Cikarang International City adalah PT Sri Pertiwi Sejati Best Township Development Regional Bekasi and Surrounding Golden Property Awards tahun 2023. Oke, lanjut. Next. Back, tolong di back dulu. Oke, developer ternama lebih dari 20 tahun di dunia properti ya, telah diresmikan oleh 2 presiden yaitu Susilo Bambang Yudhoyono dan Bapak Presiden Jokowi. Oke, next. Oke, area yang sudah dibangun di mana aja sih ya? Areanya adalah di timur Jakarta ya, dari arah Cikarang, Karawang dan ke Subang. Ya, jadi ada perumahan Grand Subang, ada Villa Kencana, Mega Regency, Serang Baru, Grand Vista, Grand Cikarang City, dan Siniti merupakan proyek masterpiece yang terluas dan terbaik seperti itu ya, Bapak Ibu. Oke, next. Oke, untuk pembahasan Siniti sudah selesai ya, Bapak Ibu ya. Mungkin di sini saya ada yang sudah bertanya sebelum kita lanjut ke produk kita Hanami ya. Mungkin yang di live ya ada yang bertanya, ada yang sudah ada yang bertanya. Belum ada yang bertanya? Belum. Ada yang komentar?
Yang komentar belum, Masih belum, oke. Oke. Apa kita lanjut? Kita setel video dulu ya untuk klaster Hanami sama progres pembangunannya biar Bapak Ibu juga tahu Hanami ini produknya seperti apa ya. Kita setel dulu progres pembangunan dan videonya. Oke, silakan Pak. Rumah 2 lantai ini cicilannya mulai dari 4 jutaan aja loh per bulan. Yang lokasinya ada di Cikarang. Ini adalah klaster Mizumi yang ada di Siniti. Dengan tipe 47x60, klaster ini udah punya 3 kamar tidur dan 2 kamar mandi. Akses pintunya juga udah smart door lock, jadi lebih aman. Desain di setiap sudut rumah ini juga bergaya Jepang modern. Yang terkesannya tuh homey banget. Di lantai bawahnya terdapat satu ruangan yang bisa digunakan sebagai ruang kerja atau kamar tidur. Dan terdapat juga satu kamar mandi. Selain itu ada juga gardennya yang cukup luas. Untuk fasilitasnya juga lengkap banget loh, terdapat 18 fasilitas atas, terdapat 2 kamar tidur. Rumah 2 lantai ini cicilannya mulai dari 4 jutaan aja loh per bulan. Yang lokasinya ada di Cikarang. Ini adalah klaster Mizumi yang ada di Siniti. Dengan tipe 47x60, klaster ini udah punya 3 kamar tidur dan 2 kamar mandi. Akses pintunya juga udah smart door lock, jadi lebih aman. Desain di setiap sudut rumah ini juga bergaya Jepang modern. Yang terkesannya tuh homey banget. Di lantai bawahnya terdapat satu ruangan yang bisa digunakan sebagai ruang kerja atau kamar tidur. Dan terdapat juga satu kamar mandi. Selain itu ada juga gardennya yang cukup luas. Untuk fasilitasnya juga lengkap banget loh, terdapat 18 fasilitas premium yang ada di Cikarang International City atau bisa disebut juga Siniti. Di lantai atas terdapat 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi. Lokasinya juga strategis banget loh, hanya 40 menit ke CBD Jakarta, 5 menit ke stasiun Cikarang, dan 10 menit ke pintu tol Telaga Asih. Dan karena harganya masih perdana, cicilan mulai dari 4 jutaan aja, mending kalian langsung booking deh sekarang. Karena kapan lagi dapat klaster cicilan mulai dari 4 jutaan aja. Untuk info lebih lanjutnya, kalian boleh DM ya. Oke, Bapak Ibu, itu tadi video dan progres pembangunan untuk klaster Hanami. Jadi di area 50 hektar ini ada hanya satu klaster perumahan namanya Hanami. Hanami ini kurang lebih klasternya itu 9 hektar luasnya, terdiri dari 4 tipe nantinya. Nah, tipe yang pada saat ini kita pasarkan adalah tipe Mizumi, 2 lantai, 3 kamar tidur, dengan ukuran tanah dimensi 6x10 dan luas bangunannya itu 47 meter persegi. Ya,
Yang kali ini yang saya ingin bahas adalah, yang ingin saya infokan adalah bagaimana Bapak Ibu bisa berinvestasi di bidang properti hanya dengan modal 180 juta, dan itu pun dibayar cicil ya, tidak sekaligus bayar ya. Jadi bertahap pembayarannya. Jadi modal di bisnis properti ya dengan modal 180 juta. Nah, Bapak Ibu bisa mendapatkan capital gain ya, capital gain hingga 10 kali lipat 1,8 miliar ya dalam waktu kurang lebih 5 tahun. Nah, di sini saya akan kupas tuntas, saya akan bagaimana caranya ya duit modal keluar hanya 180 juta dalam 5 tahun bisa mencapai capital gain-nya, nilainya bisa mencapai 1,8 M ya. Jadi bisa sampai 10 kali lipat dalam waktu 5 tahun. Oke. Nah, kita langsung bahas saja ya untuk produknya Bapak Ibu. Oke, Sinity ya. Ini mempersebarkan satu klaster ya, namanya adalah Hanami. Oke, next. Ya, residential namanya adalah Hanami. Next. Oke, next. Mizumi at Hanami. Oke. Ya. Mizumi at Hanami. Jadi nama unitnya, tipe rumahnya adalah Mizumi dan klasternya adalah Hanami. Lanjut. Ini adalah pintu gerbangnya. Ini adalah pintu gerbangnya. Kita dengan one gate system dengan memakai access card langsung ya. Kemudian security system 24 jam ya, memakai CCTV, access card, one gate system. Ini gerbang untuk klaster Hanaminya. Oke, next. Next. Oke. Nah, ini adalah bentuk dari side plan cluster Hanami. Ya, yang kita pasarkan adalah Mizumi. Ya, nanti kita ada Sora, ada Gaze, dan ada Mori. Rencananya ada 4 tipe rumah. Oke. Luas keseluruhan kurang lebih 9 hektar. Ya. Oke. Lanjut. Di dalam klaster Hanami, kita memiliki 18 fasilitas premium. Bapak Ibu bisa lihat ada clubhouse, ada swimming pool, kids pool, ya, jogging track, green canary, ya, basketball, yoga, gazebo, musola, amphitheater, thematic garden, gym, barbecue, security 24 jam, one gate system, library, game room, children playground. Oke, next. Ini adalah gambar clubhouse kita bernuansa Jepang, ya. Next. Next. Oke, next. Swimming poolnya ya. Library, next. Ini adalah gymnya. Oke, next. Oke. Ini adalah gambar fasad kita. Tipe bangunan 47, luas tanah 60, dimensinya lebar 6, panjangnya 10, dengan 2 lantai, 3 kamar tidur, 2 kamar mandi. Ya, atas 1, bawah 1. Oke, kita lihat gambarnya. Interiornya. Ya, kurang lebih seperti ini. Next. Oke, master bedroom, living room. Next. Tadi keunggulannya. Ya, setelah gambar ini. Nomor 17. Oke.
Dah, Bapak Ibu, ini adalah layoutnya ya. Tinggi ceiling kita kurang lebih ya 2,8 meter ya. Ini adalah lantai 1, ada carport 1 mobil dan ada taman depan. Kalau Bapak Ibu ingin carportnya jadi 2 mobil, ya mungkin tamannya bisa dihilangkan atau tamannya disisain lebar 1 meter, jadi masih bisa 5 meter buat parkir 2 mobil. Oke, masuk ruang tamu, open space, ada ruang tamu, kemudian ada dapur, kemudian gambul, ruang makan. Di lantai 1 ini ada kamar tidur 1 dan kamar mandi. Di belakangnya masih ada backyard ya, yang cukup luas, bisa difungsikan sebagai ruang makan semi outdoor dan area servis, cuci, gosok, jemur ya. Bisa difungsikan sebagai itu. Terus naik ke lantai 2 ada 1 kamar mandi dan ada 2 kamar utama dan kamar tidur anak ya. Jadi 2 kamar standar dan 1 kamar yang lebih besar. Oke. Ya. 3 bedroom, 2 kamar mandi, 3 kamar, bangunan 47 dan tanahnya 60. Oke. Kita lanjut. Ini adalah keuntungannya kita ya. Hanami adalah berada di area International Quarter ya, yang seluas 50 hektar, di mana Hanami ini adalah klaster satu-satunya rumah ya. Tidak ada lagi di luas area 50 hektar hanya ada klaster Hanami. Oke, yang terus kemudian kita dekat dengan Siniti Mall, kemudian akses ke Boulevard, kemudian ke jalan provinsi ya, dekat gate utama. Kemudian dekat dengan Aspen Medical International Hospital, close to Hexscope International School, memiliki 2 lantai, 3 kamar tidur, memiliki 18 fasilitas premium, mendapatkan free smart dot lock, kemudian teknologi memakai Joy Green Building Certification, memiliki taman spesies private backyard yang cukup luas, kemudian ada private community ambience ya. Kemudian walking distance to lifestyle, dekat kemana-mana ya, ke tempat healthcare maupun education, high potential for capital appreciation. Nah, ini yang akan kita bahas ya, high potential for capital appreciation. Jadi capital gain tinggi ya kan, modalnya tidak terlalu besar, mendapat capital tinggi ya, bisa mendapatkan passive income ya. Oke. Terus harganya mulai berapa sih? Next. Kalau Bapak Ibu beli cash ya, itu harganya mulai 736 juta ya. Harga cashnya 736 juta. Kalau harga KPR-nya sekitar 800 jutaan ya, lebih. Ya, kalau memakai KPR bank tenor 20 tahun, ini kurang lebih cicilannya 4 jutaan Bapak Ibu. Ya. Kemudian Bapak Ibu booking fee-nya hanya 10 juta. Untuk cara bayar KPR, Bapak Ibu bisa langsung akad tanpa DP. Ya, seperti itu. Ya, jadi ada pilihannya bisa tanpa DP maupun yang memakai DP. Ya, DP minimum 5% Bapak Ibu bayar ya. Dan subsidi DP 5%. Kemudian free biaya PBHTB, surat-surat ya, AJB, balik nama notaris, dan khusus cara bayar KPR, Bapak Ibu mendapatkan lagi subsidi biaya akad sebesar 3% dari plafon. Jika lebih dari 3% yang kita subsidi, maka Bapak Ibu akan membayar selisihnya, seperti itu. Oke, kita masuk ke simulasi untuk cara bayar harga cash keras dan tunai bertahap. Kita asumsikan dengan unit blok S nomor 03 tipe Mizumi, luas tanah 6x10 ya, total 60 meter dan luas bangunan adalah 47. Harga tunai keras di 736 juta ya Bapak Ibu ya, booking fee 10 juta 2 minggu kemudian harus lunas. Oke, untuk tunai bertahap ini ada 12 kali dan 24 kali, harga menjadi 778 untuk yang tunai bertahap 12 kali, booking fee 10 juta, cicilan pertama 54 juta, cicilan kedua sampai dengan 12, 64 juta. Kurang lebih seperti itu. Oke, kemudian untuk tunai bertahap 24 kali, harganya 810, Bapak Ibu cukup bayar booking fee 10 juta, kemudian cicilan pertama 23 juta, dan cicilan kedua sampai 24
33.700.000-an, kurang lebih seperti itu. Ini untuk cara bayar yang cash keras dan tunai bertahap, sangat simpel ya Bapak Ibu ya. Harga cash langsung lunas 2 minggu, harga 12 kali dibagi 12 bulan, harga 24 dibagi 24 bulan. Oke, sekarang kita akan bahas untuk cara bayar KPR Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu membeli cara bayar KPR dengan tenor 20 tahun, nah ilustrasinya seperti ini. Oke, next. Oke, cara bayar dengan KPR DP 10% ya. Harganya adalah 821.500.000. 821.500.000, booking fee-nya 10 juta. Kemudian Bapak Ibu membayar DP sebesar 31 juta. Ini DP 5% dikurang booking fee, ini 2 minggu kemudian. Kemudian 1 bulan kemudian ya Bapak Ibu di sini akan akad ya. Bapak Ibu nanti akan akad, tapi developer di sini subsidi biaya DP 5%. Jadi DP yang Bapak Ibu bayar adalah 10%. 5% bayar sendiri, yang 5% subsidi developer yang bayarin. Oke. Plafonnya 90%, backpack. Belum. Plafonnya 90%, ya, 739. Kita asumsikan dengan tenor bunga 3,75 pakai Bank Mandiri, fix 5 tahun, minimal tenor 15 tahun. Nah, di sini saya asumsikan untuk cicilannya 20 tahun ya, Bapak Ibu bisa lihat tenornya 20 tahun dengan suku bunga 3,75 fix 5 tahun. Kenapa ini saya fix 5 tahun Bapak Ibu dan selanjutnya floating? Nanti saya kasih alasannya. Jadi 739. Kemudian Bapak Ibu cicilannya 4,3 juta setiap bulan, dan kita akan mendapatkan promo subsidi cicilan 12 bulan, 1 bulannya 2 juta. Jadi dipotong untuk tahun pertama Bapak Ibu cukup bayar 2,3 juta, tahun kedua sampai tahun kelima membayar 4,3 jutaan ya tiap bulan. Tahun kedua sampai tahun kelima. Oke. Nah, ini untuk cicilan cara bayar KPR. Nah, kemudian gimana kalau Bapak Ibu investasi di sini ya, modal awal dan perhitungan dari passive income jika Bapak Ibu membeli unit ini gimana? Yang pertama adalah Bapak Ibu tadi membayar DP 5% untuk cara bayar KPR sebesar 41 juta totalnya. Kemudian Bapak Ibu membayar cicilan tahun pertama selama setahun, setiap tahunnya tadi 2,3, jadi totalnya 28,6. Kemudian bayar cicilan normalnya 6 bulan di 4,3. Nah, di sini 18 bulan Bapak Ibu bayar cicilan ke bank itu sambil menunggu serah terima unitnya jadi diserah terimakan ya, dengan asumsi 12 plus 6 bulan. Jadi ini paling terlama ya Bapak Ibu ya. Asumsinya adalah 18 bulan. Total pembayaran DP cicilan ke bank 1,5 tahun, totalnya adalah 96 juta ya, hampir 96 juta. Nah, setelah unit jadi diserah terimakan, nah Bapak Ibu harus modalin karena mau disewakan, kita harus modal furniture-nya. Ya, fully furnished-nya kurang lebih sekitar 84 juta untuk satu rumah itu. Ini tidak usah terlalu bagus tapi fungsional. Ya, tidak harus lux tapi cukup fungsional. Ya, yang penting ada tempat tidur, lemari, ada TV, AC, mesin cuci, alat masak ya, pantry, kitchen set ya seperti itu. Jadi tidak harus mewah tapi fungsional. Nah, kemudian dari 3 kamar ya, ada kamar tidur standar yang ukuran kecil dan ada kamar tidur yang ukuran besar, ini saya sebutkan deluxe. Jadi total kamar tidur ada 3 dengan asumsi harga sewa itu yang 2 kamar itu 1,7 ya, yang kamar tidur standar ada 2 unit 1,7, yang kamar tidur deluxe-nya adalah 2.250.000 ya. Jadi totalnya adalah 5.650.000 ya, terus dikurangi biaya-biaya 650.000, jadi net passive income per bulan adalah 5 juta rupiah. Nah, Bapak Ibu,
Nah, angka 1,7 sewa kamar dan 2.250.000 ini angka yang realistis Bapak Ibu. Sekarang kalau Bapak Ibu lihat di daerah sekitar Siniti, GCC dan sekitarnya, itu kos-kosan yang layak itu sekitar 1,2 juta per bulan ya. Itu hanya kamar tidur, kamar mandi dalam, AC ya, kasur segala macam ya. Kemudian kalau di arah Jababeka itu sekitar 2 sampai 3 juta Bapak Ibu. Nah, di sini saya asumsikan harga 1,7 dan 2.250.000 dengan satu rumah terdiri dari 3 orang ya, 2 kamar standar dan 1 kamar deluxe, dan bisa menikmati 18 fasilitas dari klaster Hanami. Ya, jadi di sini Bapak Ibu bisa menyewakan, dan yang menyewakan itu bisa memakaikan 18 fasilitas. Dan siapa target sewanya? Target sewanya nanti kita ada mall Bapak Ibu, kemudian ada rumah sakit, kemudian ada kampus, kemudian ada sekolahan ya. Dari sini berapa ribu orang, berapa mahasiswa, berapa pekerja ya yang butuh tempat tinggal ya, hanya jalan kaki dari Hanami ke tempat dia bekerja. Ini target marketnya. Selain tadi area pegawai sekitar, juga bisa ke ekspatriat. Ya, ekspatriat di kawasan industri sekitar Siniti. Ya, bisa menyewa di Hanami. Ya, dengan total sewa kurang lebih 5 jutaan juga per bulan untuk